Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan oleh Allah SWT sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali memberikan materi kepada adik-adik semuanya, yang mana pada kali ini Pak Ihsan akan memberikan materi yaitu berkenaan tentang Al-Quran Hadis dengan judul Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai materinya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamati dan menanya. Amati dan ceritakan gambar berikut. Coba adik-adik perhatikan, ada gambar apa itu di situ? Ya, di situ ada gambar keluarga sedang membaca Al-Quran bersama-sama yang dipimpin oleh seorang ayah. Setelah mengamati gambar di atas, apa yang dapat kalian ceritakan? Coba kalian tulis dalam buku catatanmu. Buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ini juga sebagai pedoman bagi manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Bagi orang yang membaca Al-Quran, mendapat pahala. Pahala setiap huruf dalam Al-Quran akan dihitung 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya merupakan perbuatan yang utama. Membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Amati dan jelaskan gambar berikut. Ya, ini adik-adik amati ya. Ini adalah sebuah gambar tentang seorang ayah yang sedang memberikan atau mengajar anaknya untuk membaca Al-Quran. Perhatikan pengucapan bacaan gurumu. Ya. 1. Membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pak Ihsan ulangi. An Uthman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Terjemahan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kalau diartikan secara kata, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allamal Qur'an, man ta'allama, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, belajar, man ta'allama, yang belajar Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dua, membaca potongan hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Bacalah potongan hadis berikut dengan berulang-ulang hingga lancar dan fasih. Nanti Pak Ihsan bacakan, silahkan adik-adik diulangin bersama-sama. An Utsman, an Utsman, an Utsman radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, qala, khairukum, khairukum man ta'allamal Qur'ana, ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, wa 'allamahu. Nah itu ya, silahkan adik-adik bisa diulang-ulang videonya sambil diulang-ulang bacaannya. Nomor 3, membaca secara bergantian. Ayo lakukan secara berulang-ulang dengan temanmu. Satu membaca dan yang satu mendengarkan sambil menyimak. Lakukan secara bergantian hingga lancar. Nah, di sini nanti Pak Ihsan bisa membacakan dulu dan adik-adik silahkan diulangin ya. An Utsman, an Utsman radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, qala, khairukum, khairukum man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, wa 'allamahu. Baik, sekarang bacalah hadis ini secara menyeluruh dengan berulang-ulang. An Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. An Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Memahami arti dan isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. 1. Terjemahan hadis.
mengartikan gabungan kata-kata. Yang pertama yaitu ada an Utsman, itu artinya dari Utsman atau sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda. Siapa yang bersabda? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, sebaik-baiknya kalian atau kamu semuanya, man ta'allamal Qur'ana, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, yaitu mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Nah, itu ya kira-kira arti dari kata per kata. Nah, berikutnya etika dalam membaca Al-Qur'an. Etika yang pertama, sebelum membaca Al-Qur'an, ya, sebelum membaca Al-Qur'an hendaknya berwudu, karena tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an tanpa bersuci dari hadas kecil maupun besar. Nah, hendaknya berwudu dulu ya adik-adik. Nomor 2, awali dengan membaca ta'awudz, disambung dengan bacaan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang nomor 3, membaca Al-Qur'an di tempat yang suci. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga kesucian dan keutamaan Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an. Misalnya bisa di masjid, di musola, atau pokoknya di tempat yang suci dari suci dari najis dan kotoran. Nah, seperti itu ya adik-adik. Terjemah hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Kalau terjemahan keseluruhannya yaitu dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Dalam hadis ini terdapat 2 amalan, yaitu amalan utama yaitu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Pertama, belajar Al-Qur'an berarti belajar membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Qur'an. Sedang yang kedua, mengajarkan Al-Qur'an berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Mengapa 2 amalan ini penting? Ya, karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka Al-Qur'an harus dipelajari. Keistimewaan Al-Qur'an lainnya adalah diberikan pahala bagi yang membacanya, karena membaca Al-Qur'an termasuk ibadah. Membaca satu huruf dalam Al-Qur'an memiliki nilai yang sama dengan 1 kebaikan, serta sama dengan 10 ganjaran. Jadi kalau satu huruf saja itu 10 ganjaran, berarti kalau 5 huruf berapa? Sudah 50 ganjaran ya adik-adik.
uji kompetensi. Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar. Cermati hadis berikut. Ini potongan hadis ya adik-adik. Arti yang tepat untuk kata di atas adalah khairukum. Nah, kira-kira apa nih tadi artinya khairukum? Ya, artinya yaitu sebaik-baiknya kalian atau kamu semuanya. Kemudian yang nomor 2, cermati hadis berikut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Terjemahan dari lafal yang bergaris bawah adalah yaitu wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Nah, apa itu artinya wa 'allamahu? Ya, artinya adalah dan yang mengajarkannya. Kemudian yang nomor 3, perhatikan cerita berikut. Ahmad setiap sore selalu pergi mengaji di TPQ dekat rumahnya. Ahmad semangat dalam mengaji karena Ahmad pernah diajari bahwa sebaik-baiknya manusia adalah titik-titik. Ya, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang nomor 4, perhatikan cerita berikut. Setiap sore Dora selalu belajar membaca Al-Quran di pesantren. Dan Dora adalah siswa yang pandai membaca Al-Quran. Akan tetapi dia juga tidak segan-segan membantu mengajari temannya yang belum mampu membaca Al-Quran. Coba cermati apakah perbuatan Dora tersebut termasuk orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jelaskan pendapatmu. Coba, siapa yang tahu adik-adik? Ya, jawabannya iya, karena Dora tidak segan-segan mengajari temannya yang belum mampu membaca Al-Quran. Ya, Dora ini termasuk orang yang mempelajari dan mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Nomor 5, cermati hadis berikut. Titik-titik man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lafal yang tepat untuk melengkapi titik di atas adalah, nah kira-kira apa ya adik-adik? Ya, betul sekali, khairukum. Ya, kalau digabungkan menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, kira-kira itu ya adik-adik materi yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan bisa diamalkan. Ya, semoga adik-adik selalu bisa ditambah rajin membaca Al-Qur'annya. Ya, untuk hikmah yang bisa kita ambil pada materi kali ini, jangan lewatkan membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu ibadah. Jangan lewatkan membaca Al-Qur'an, karena dengan membaca Al-Qur'an kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dulu dari Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.